Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Saya percaya semua yang hadir pada pagi hari ini datang dengan hati yang penuh sukacita karena percaya Tuhan sungguh sudah baik, sudah menyertai kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Bila pada pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami datang dengan hati yang penuh limpah dengan syukur. Karena kami menyadari Bapa, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kami, tanpa Tuhan kami tidak akan mampu Bapa. Kami boleh kuat, kami boleh ada pada pagi hari ini di tempat ini berdiri untuk memuliakan Engkau. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang Kau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan untuk kami menanggung semua yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang baik, Allah yang setia. Sungguh Tuhan hati kami sangat bersyukur kepadamu. Bapa, pada pagi hari ini kami serahkan hati pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini, biarlah Tuhan semua untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu. Biarlah segala hormat pujian kami persembahkan hanya bagi Engkau Bapa. Hadir dan nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Lawat setiap kami yang hadir Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami kasih-Mu, mengalami lawatan-Mu pada pagi hari ini. Pulang dari tempat ini kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan. Kami boleh Tuhan mengalami pembaharuan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat itu ada di tengah-tengah kami, melawat kami dan memberkati kami semua. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah dari awal pertengahan hingga berakhirnya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, hanya Engkau yang kami muliakan. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Amin. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali
Engkau baik. Amin. Tuh, Engkau sangat baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Kau yang layak terima semua puji. Kemuliaan hanya bagi ku mau memuji, mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan bagi Yesus. Ku mau memujimu, amin. Ku selalu kami mau memujimu Tuhan. Biarlah kami selalu menyembahmu Bapa. Sebab Engkau yang layak disembah Bapa. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, kami mau sembahmu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami akan selalu menyembah dan meninggikan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari sama-sama katakan, kita mau memuji. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali, kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagimu, segala hormat bagimu. Kami puji Kau Tuhan, kami agungkan Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan. Sebab Kau yang layak disembah, hanya Kau Tuhan. Mari beri pujianmu pada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari agungkan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak untuk diagungkan. Apapun keadaan kita,
Apapun yang saudara alami, mari tetap tinggikan Tuhan. Mari tetap puji Dia, karena Dia layak untuk kita sembah Bapak Ibu. Oh Yesus, Tuhan, Kau yang layak disembah. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, oh glory. Kami sembah Kau Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang baik Tuhan Yesus. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, hadir dan berkata di atas pujian kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, oh Yesus. Glory, 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 glory. Glory, glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah yang besar, Allah yang besar. Kami sembah Kau Tuhan. Hati kami tertuju kepadamu, Allah kami yang dahsyat dan Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan, hati kami siap memuji Engkau lebih dan lebih lagi. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Iya, puji nama Tuhan. Sungguh dahsyat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Sepanjang minggu ini kita merasakan kebaikan Tuhan, amin. Ya, kalau kita boleh ada dalam ibadah ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya pribadi, dan tentu Bapak Ibu juga merasakan. Ini anugerah Tuhan kita boleh beribadah. Ya, kita luangkan waktu 1 jam 15 menit lah Bapak Ibu, kita akan beribadah. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, ya. Kita akan berbicara mengenai menggerutu. Yang pernah menggerutu, tolong angkat tangan. Menggerutu ya, jadi ini tema yang semua pernah alami, semua pernah lakukan, semua pernah menjadi korban dari orang yang menggerutu ya. Kalau bukan Bapak Ibu yang menggerutu, mungkin Bapak Ibu menjadi korban orang yang digerutui. Ya. Apa itu menggerutu? Menggerutu itu mengomel atau mengeluh dengan cara bergumam. Tahu bergumam ya? Nggak kenceng, ngomongnya pelan, tapi kadang kedengaran oleh kita. Ya. Mengucapkan dengan nada yang tidak puas atau marah terhadap sesuatu yang tidak disukai. Suami ya nggak disukai saat itu, ya saat itu nggak disukai. Mungkin pada waktu ada rezeki sangat disukai suami. Ya. Marah, terutama terhadap sesuatu yang tidak disukai atau yang tidak sesuai dengan harapan. Kemudian orang itu menggerutu, mengomel, mengeluh dengan cara bergumam. Ya, oh, si bojoku ini tok gak iso. Nah, kayak gitulah contohnya Bapak Ibu. Tapi istri saya nggak kedengeran pagi hari ini karena saya pelan sekali suara saya. Iya. Nah ini Bapak Ibu, tapi berbeda dengan bersungut-sungut. Saya sengaja tidak memasukkan, tapi menjadi tambahan bagi. Bersungut-sungut itu adalah menggerutu dalam masa waktu yang panjang. Diulang-ulang terus. Makanya Musa tidak masuk ke dalam tanah yang dijanjikan. Karena Musa menghadapi bangsa yang bersungut-sungut, bukan yang menggerutu. Menggerutu yang terus-menerus akhirnya menjadi bersungut-sungut.
Bayangkan Bapak Ibu, 40 tahun lamanya Musa memimpin bangsa Israel. Tapi Tuhan katakan, tidak, kamu tidak masuk. Hal yang sangat menyakitkan itu. Saya bisa membayangkan hatinya Musa. Sampai Musa berkata, sekali lagi ini, tolong. Antar hambamu ini masuk. Tapi Tuhan katakan, cukup, jangan bicarakan itu lagi. Ketika Musa menghadapi bangsa yang bersungut-sungut, yang tadi saya katakan, menggerutu, diulang lagi, akhirnya bersungut-sungut. Dan efeknya, dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Nanti akan kita lihat di sini. Di dalam Alkitab kita, dalam lembaga bahasa Indonesia, ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia, ternyata menggerutu itu baru dinyatakan atau ditulis dalam Ulangan 1 ayat 29, Ulangan 1 ayat 22 sampai dengan 29. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita akan baca bersama-sama. Ya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya. Ulangan 1 ayat 22 sampai 29. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui. Ya, terus nanti ayat 23 kita bergantian Bapak Ibu ya dengan pembaca ayat. Silakan. Dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Ayat 23. Hal itu kupandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dari jalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian. Negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang kitab Tuhan Allah. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara, kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula, kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudaraku. Saya membatasi pengertian menggerutu ini, jadi Bapak Ibu yang seperti tadi saya katakan, menggerutu itu bisa kita lakukan kepada siapapun. Ya, kepada teman dekat kita, kepada keluarga, kepada relasi kita bisa lakukan menggerutu itu. Tapi pada pagi hari ini, saya batasi Bapak Ibu, menggerutu yang kepada Tuhan. Menggerutu kepada Tuhan itu bisa karena seperti bangsa Israel ini. Mereka dibawa oleh Tuhan dari Mesir kepada satu negeri yang dijanjikan Tuhan. Ternyata Bapak Ibu dan Saudaraku, Musa kemudian berkata untuk mengirim 12 pengintai. Usul ini baik. Ini enggak salah Bapak Ibu. Usul pengintaian ini adalah strategi dalam satu peperangan. Baik Bapak Ibu. Bukan salah usul itu. Tetapi karena ada di dalamnya ragu, takut, dan tidak percaya terhadap janji Tuhan. Kenapa Tuhan membawa kita kepada satu negeri di mana kita harus berhadapan dengan orang yang besar-besar?
Negerinya baik. Buah-buahannya baik. Saya pernah ke sana memang luar biasa Bapak Ibu. Anggur itu bukan seperti anggur di kita itu. Wah, besar-besar itu. Buah-buahannya luar biasa baik. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, Tuhan memberikan tanah kepada bangsa Israel itu bukan tanah yang subur. Ya, bukan tanah yang subur. Sebagian besar tanah itu tanah yang berpadang gurun, tetapi Tuhan memberikan kepada bangsa Israel itu hikmat. Sehingga mengubah padang gurun itu menjadi taman Tuhan. Sekarang luar biasa ya, ini dia mengubah air laut menjadi air tawar untuk pertanian. Dan itu luar biasa. Beribu-ribu liter mereka bisa menghasilkan. Ya. Jadi Tuhan membawa mereka kepada tanah yang subur ya. Dalam pengertian dengan teknologi, dengan hikmat Tuhan, dengan kepandaian yang Tuhan berikan. Saya sangat kagum, tidak ada bangsa seperti mereka. Harus kita akui Bapak Ibu, walaupun orang di saat-saat sekarang ini berbicara tentang bangsa Israel itu suatu hal yang menakutkan. Ya, apalagi di Indonesia. Ya, begitu kita berbicara, mengagumi, memuji bangsa Israel, waduh, hujatan-hujatan karena faktor Gaza itu. Tapi harus diakui nih Bapak Ibu, saudaraku. Ini bangsa pilihan Allah. Ya, bangsa pilihan Allah. Tapi dalam perjalanan bangsa pilihan Allah ini Bapak Ibu, ada masa di mana mereka menggerutu karena Tuhan memberikan tanah kepada mereka bukan tanah kosong. Tanah yang penduduknya yang harus mereka usir dan ternyata mereka adalah orang-orang yang punya badan yang besar, orang enak namanya. Orang raksasa. Sehingga membuat hati mereka takut, hati mereka ragu, hati mereka tidak percaya. Dan kemudian ayat 27 berkata, kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Sama sekali Tuhan tidak pernah berkata bahwa mereka dimusnahkan. Mereka menggerutu di kemahnya, saling menggerutu. Bukan menggerutu kepada orang lain, tapi menggerutu kepada Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Kok bisa dia membawa kita dari Mesir untuk kita mati? Kok bisa Tuhan begitu? Tuhan membenci kita. Demikianlah Bapak Ibu dan seterusnya mereka menggerutu. Ya, kalau menggerutu itu dilakukan terus-menerus, mereka akan bersungut-sungut kepada Tuhan. Dari awalnya bergumam. Dari awalnya hanya beberapa orang yang tahu, tapi kemudian akhirnya menjadi bersungut-sungut, menjadi sesuatu hal yang terbuka. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, mereka kemudian mendatangi Musa dan berkata dengan secara langsung kepada Musa, engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir untuk kami binasa. Apakah di Mesir tidak ada kuburan sehingga engkau membawa kami? Secara terbuka. Ini dimulai dari bergumam, dimulai dari menggerutu Bapak Ibu. Jadi hati-hati kita. Kita mungkin bisa menggerutu dengan orang lain, dengan kekasih kita, dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan siapapun kita bisa Bapak Ibu. Saya tidak menyalahkan hal itu. Silakan Bapak Ibu menggerutu dengan orang lain. Karena itu ekspresi kita untuk bisa mengeluarkan hati kita. Ya. Tapi hati-hati dengan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu yang usaha, Bapak Ibu yang berwira swasta, Bapak Ibu yang bekerja.
dan kemudian melihat hasilnya yang tidak sesuai dengan harapan. Bapak Ibu menggerutu dengan hasil itu. Maka secara tidak langsung Bapak Ibu menggerutu kepada Tuhan pemberi berkat. Gimana ini? Kerja dari pagi, kok hasilnya sedikit. Menggerutu. Gimana ini? Saya sudah berusaha, tapi saya tidak dihargai oleh orang lain. Itu menggerutu kepada orang lain. Tapi kalau menggerutu kepada Tuhan, berbicara tentang berkat, berbicara tentang penyertaan Tuhan. Ya kalau kita berbicara dengan Tuhan misalkan, Tuhan kenapa kau utus orang ini Tuhan? Alangkah baiknya kalau aku nggak ketemu dia Tuhan. Tapi engkau Tuhan, kok izinkan aku ketemu dengan model kayak begini, kayak gitu. Gimana coba Bapak Ibu? Menggerutu kepada Tuhan. Aduh Tuhan, lebih baik nggak kawin kalau gini. Lebih baik nggak kawin Tuhan kalau tahu begini. Ya, mungkin istri berkata kepada suaminya, kepada Tuhan begitu. Model suami apa ini Tuhan? Ya, sama juga dengan suami. Menggerutu kepada Tuhan karena diberi penolong. Ini bukan penolong Tuhan. Ini pemborong Tuhan. Ini bukan penolong Tuhan. Ini perongrong Tuhan. Capek aku Tuhan. Menggerutu. Ya. Awalnya untuk diri dia sendiri, untuk berkata-kata, bergumam itu Bapak Ibu. Tapi lama-lama kalau kita tidak sadar, baru kemudian kita berkata kepada Tuhan secara langsung. Capek aku Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, Tuhan yang berkehendak. Saya sudah menyiapkan satu khotbah berjudul sekalipun. Iya. Nanti di tanggal 18 kalau nggak salah nanti saya sampaikan. Sekalipun. Kebanyakan dari kita ini berandai-andai. Jika seandainya, aduh Tuhan, seandainya aku nggak ketemu dia, aku tidak akan mengalami kesukaran. Itu hidup berandai-andai. Padahal sudah terjadi, tapi berandai-andai. Seandainya saya dulu tidak pergi ke mana Bapak Ibu yang pertama kali ketemu dengan pasangan hidupnya itu. Ya kalau saya dengan istri saya kan di Surabaya. Seandainya saya dulu nggak ke Surabaya, saya nggak akan ketemu dengan dia. Tapi mari coba kita rubah menjadi sekalipun. Nah ini. Sekalipun aku ketemu dengan dia, sekalipun dia begitu, sekalipun aku akan menyayangi dia. Sekalipun dia bawelnya enggak ketulungan, tapi aku mengasihi dia, sekalipun. Sekalipun aku disakiti, aku akan memberikan kepada dia pengampunan. Nah, itu cara untuk menstop. Kesadaran kita kan tahu Bapak Ibu, saya sedang menggerutu. Kalau Bapak Ibu menggerutu dengan orang lain silakan. Tapi jangan sampai menggerutu kepada Tuhan. Begitu kita tahu, kita dalam posisi sedang menggerutu, jangan sampai kemudian kita bersungut. Kesadaran kita tahu ketika kita menggerutu baru kemudian kita bisa berkata, sekalipun aku mengalami ini, aku tetap percaya kepada Tuhan. Nah, itu cara kita menstop Bapak Ibu. Ya, jangan mengandalkan orang lain untuk memperbaiki diri kita. Tapi diri kita sendiri yang akan memperbaiki diri kita. Saya salah ini. Saya menggerutu ini. Maka mari kita coba lihat. Jadi ini awal mula bangsa Israel menggerutu.
menilai tindakan Tuhan sebagai kebencian Allah untuk memusnahkan umatnya. Sama kan dengan Tuhan. Ini kan bangsa Israel kepada Tuhan. Menilai tindakan Tuhan itu sebagai bentuk Allah, kebencian Allah. Bahwa Allah akan memusnahkan kita. Dan kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, sama Bapak Ibu, menilai. Tuhan kok begini ya? Ada yang ngalami musibah nggak Bapak Ibu? Yang kecelakaan lah, gitu ya. Saya 3 kali kecelakaan Bapak Ibu. Ya, saya tidak dalam saya merefleksikan diri saya, introspeksi diri saya. Ya, dalam 3 kali kecelakaan itu saya tidak berkata, seandainya saya tidak ke Cilacap, saya nggak akan mengalami kecelakaan. Seandainya saya tidak naik motor, karena pada saat itu saya kecelakaan itu kan kecelakaan yang keberapa itu. Saya sudah mau berangkat naik angkot untuk pulang setelah pelayanan. Tapi kemudian saya naik motor. Seandainya saya tidak naik motor, saya tidak akan kecelakaan. Untuk apa udah? Mungkin kejadian kok. Makanya kemudian saya katakan, sekalipun saya kecelakaan, saya tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi tindakan Tuhan jangan kemudian Bapak Ibu nilai sebagai bentuk kebencian Allah kepada kita. Ya. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, tindakan Tuhan itu bukan untuk memusnahkan, tetapi tindakan Tuhan itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita. Jangan kemudian kita menggerutu. Jadi kemudian mengapa menggerutu? Menggerutu itu pertama dikuasai karena ketakutan dan rasa tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Mengapa ada orang menggerutu? Ya ini, seperti bangsa Israel, karena dia takut. Yang dihadapi lebih hebat. Dia tidak melihat bahwa dia punya Tuhan yang sudah berbuat. Bukan yang akan berbuat, tapi sudah berbuat. Sudah membuktikan kuasanya kepada bangsa Israel. Mereka bukan orang berperang, bangsa Israel. 430 tahun lamanya mereka menjadi budak. Tidak pernah memikul senjata, tidak pernah menggunakan senjata. Tapi ketika keluar dari Mesir, mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa yang sudah terbiasa perang. Bangsa Amalek, bangsa Amori, bangsa Moab. Bangsa-bangsa yang ahli perang. Tapi mereka bisa mengalahkan. Sekarang berada di ujung, mereka akan masuk di tanah yang dijanjikan Tuhan. Setelah 40 tahun lamanya, mereka berjalan. Pengalaman-pengalaman berserta dengan Tuhan menjadi satu mubazir, satu kesia-siaan bagi bangsa yang tidak melihat kuasa Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu disertai Tuhan. Bapak Ibu pernah ngalami banyak mukjizat Tuhan. Tapi ketika Bapak Ibu mengalami persoalan dalam hidup, kemudian melupakan semua pengalaman hidup itu. Sampai kemudian bangsa Israel berkata, engkau membawa kami mati. Sama dengan kita kan Bapak Ibu. Kemudian mereka masuk ke kemah dan kemudian mereka menggerutu. Gimana ya? Kok gini cara Tuhan? Menggerutu. Dari rasa ketakutan, dari rasa tidak percaya kepada penyertaan Tuhan. Ayat 29 sampai dengan 32, tolong dibaca. Ulangan 1, ayat 29 sampai 32. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walau
Amin. Seperti yang tadi saya katakan Bapak, Ibu, dan Saudaraku, betapa mereka buta dan picik hatinya. Demikian juga pelajaran buat kita semua Bapak Ibu. Ya, saya boleh melihat beberapa pengalaman-pengalaman berserta dengan Bapak Ibu. Ada yang sudah berada di ujung maut gitu ya. Tapi Tuhan tolong. Dan sekarang mengalami kesukaran, melupakan pengalaman hidup yang tadi itu Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan pelihara. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu juga yang memulai dari nol, nggak punya apa-apa. Kemudian diberkati, ketika diberkati, dan sekarang dia mengalami persoalan hidup, melupakan posisi dia di saat nol. Seperti ini Bapak Ibu. Seperti yang tadi kita dengar, Tuhan Allahmu berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Ayat 31 berkata, dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya menggerutu. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, sikap Tuhan terhadap orang yang menggerutu, ini yang perlu kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tuhan memberikan kepada kita kebebasan Bapak Ibu. Silakan menggerutu. Tapi Tuhan pun juga punya sikap kepada orang itu. Apa itu? Ayat 34 saya bacakan ya. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu yang tidak didengar oleh orang lain, karena menggerutu itu kan bergumam. Atau kalau Bapak Ibu bergumam dengan orang lain juga, mengajak orang lain untuk mendengarkan gumaman Bapak Ibu. Karena tidak mungkin bergumam itu orang banyak Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu sendiri bergumam ini, menggerutu, nggak ada orang yang dengar. Tapi kita bisa melihat hatinya Tuhan. Sekalipun tidak ada orang yang mendengarkan keluh kesah Bapak Ibu, menggerutu Bapak Ibu. Tapi Tuhan dengar. Dan sikap Tuhan kepada orang yang menggerutu ini, ia menjadi murka dan bersumpah. Apa sumpahnya? Tolong dibaca ayat 35. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Sudah dekat Bapak Ibu. Gara-gara tadi mengintai dan kemudian mendapatkan kabar bahwa di sana ada orang raksasa, ada orang-orang kuat yang siap menghadang kita. Gara-gara itulah kabar yang tidak baik yang kita dengar. Sebenarnya kan kabar baik itu Bapak Ibu. Ya kan? Bapak Ibu pasti tahu kan ceritanya ya. Ya kan? 12 pengintai kan? Setiap suku diminta untuk mau mengirim utusannya. Ada 12 suku Israel. Diminta setiap suku mengirim utusannya. 10 suku memberikan kabar yang tidak baik. Memang negeri itu baik, memang negeri itu subur, memang negeri itu berlimpah dengan susu dan madu. Memang, tetapi ada orang-orang yang jahat di sana. Hanya, siapa Bapak Ibu yang dua? Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb kemudian berkata, tapi kita punya Tuhan yang hebat. Kita pasti menang. Akibatnya apa? Yosua dan Kaleb yang berkata demikian mau dilempari batu, mau dimusnahkan, mau dibunuh oleh orang-orang lain.
Dan Tuhan kemudian murka kepada orang-orang yang menggerutu ini. Tuhan berubah dari sahabat, dari Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang menggerutu. Dan Tuhan bersumpah, tidak ada seorang pun dari orang-orang ini, orang-orang menggerutu itu dikatakan oleh Tuhan, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik itu, yang kujanjikan kepada mereka. Tidak ada satupun orang yang akan melihat negeri yang baik. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, inilah murka Tuhan. Jangan dianggap sepele kalau kita kemudian duduk diam menggerutu. Apalagi ditambah dengan kata-kata yang tidak sopan di hadapan Tuhan ya. Sialan ini, brengsek ini. Wah, marah itu dihujat. Berkat-berkat Tuhan dihujat, ya. Perlakuan Tuhan dihujat. Hari ini kita menerima ini, Bapak Ibu. Tuhan murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari antara mereka, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang kujanjikan. Negeri yang baik itu. Tidak akan mereka injak. Padahal sebenarnya nyaris loh Bapak Ibu. Itu kan berada di seberang sungai Yordan, kemudian itu negerinya. Kemudian Musa berkata, ayo sana. Sudah tinggal sedikit. Tapi kemudian Tuhan berkata, tidak seorang pun dari mereka yang masuk ke negeri itu. Ini penting Bapak Ibu. Jadi akibat menggerutu sesuatu hal yang fatal. Ya, tidak mendengar suara Tuhan. Dalam Mazmur 106 ayat 25 itu dikatakan, tolong dibaca. Ya, Mazmur 106 ayat 25. Ketika kita menggerutu, betul Bapak Ibu, ini ketika kita menggerutu, kita tidak akan pernah mendengar pesan Tuhan. Silakan. Mazmur 106 ayat 25. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Kalau orang sudah menggerutu, ya, tidak akan pernah bisa mendengarkan suara Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sebelum berangkat ke gereja ini menggerutu kepada Tuhan, dan sekarang saya menyampaikan firman Tuhan, tertutup telinga ini, tidak akan pernah mendengarkan omongan saya. Iya. Jadi, fatal banget Bapak Ibu. Yang lebih fatal lagi ayat 29. Ini bagian ya, ayat 29 ini cerita kelanjutan dari orang yang menggerutu tadi yang tidak mendengarkan suara Tuhan. Dan kemudian ayat 29, mereka meninggalkan Tuhan dan menyakiti hatinya. Jadi mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kita mulai belajar. Menggerutu kepada orang lain silakan Bapak Ibu. Rasa tidak puas kita kepada orang lain kita sampaikan dengan cara menggerutu, bergumam. Silakan Bapak Ibu. Ya, itu ekspresi jiwa kita. Untuk melegakan hati kita. Tentunya disampaikan dengan norma-norma kekristenan yang wajar Bapak Ibu. Jangan menggerutu kepada orang lain dengan yang tidak wajar. Ya. Seperti mengatakan orang lain binatang berkaki 4 lah ya. Itu ya. Anjing lu ya. Saya nggak tahu ya kenapa kok anjing. Jarang kan kucing lu ya. Enggak. Kelinci lu ya. Kan enggak juga Bapak Ibu. Walaupun itu binatang. Tapi sampaikan gerutu kita kepada orang lain dengan norma-normal yang ada. Supaya ekspresi jiwa kan. Secara psikologis kan begitu Bapak Ibu. Enggak ada masalah Bapak Ibu. Tapi jangan sampai kepada Tuhan kemudian kita lakukan hal itu. Kita tidak akan bisa mendengar suara Tuhan. Dan konsekuensinya, tindakan kita yang kalau kita sudah pada puncaknya itu meninggalkan Allah dan menyakiti hatinya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam Yudas 1 ayat 15 sampai dengan yang ke-16. Yudas. Ya, ketemu ya surat Yudas ya.
Jangan dicari di perjanjian lama, nggak bakalan ketemu Bapak Ibu. Surat Yudas ini sebelum kitab Wahyu, hanya satu pasal. Ayat 15 sampai dengan yang ke-16. Kita baca bersama-sama menjadi teguran bagi kita, menjadi rema dalam hidup kita. Yudas ayat 15 sampai dengan yang ke-16, demikian firman Tuhan. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup mereka menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, kita naikkan pujian ini. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Haleluya. Ampuni kami Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Pelajaran yang begitu indah pada pagi hari ini Tuhan, yaitu Engkau mengajar kepada kami untuk punya rasa hormat dan takut akan Engkau ya Bapa.
Dalam segala perkara kehidupan yang kami hadapi, seringkali kami mengeluh tentang nasib kami Tuhan. Dan kemudian kami menggerutu dan berkata tentang kebencian Tuhan terhadap hidup kami. Saat ini Tuhan, ampunilah kami. Perbaharui terus hidup kami Tuhan. Sehingga kami punya sikap hati yang takut dan hormat akan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tahu dan percaya, itulah yang terbaik yang Kau kerjakan bagi kami. Dengan ucapan limpah, ucapan syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami datang di dalam berkat Tuhan. Maka kami pulang pun di dalam berkat Tuhan, karena Engkau melawat kami pada pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang begitu indah dengan kuasa Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang sungguh baik, Dia Allah yang memberkati Bapak Ibu, Dia Allah yang melindungi Bapak Ibu, Dia Allah yang menyinari Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, dengan cahayanya, dengan kuasanya memberikan kasih karunia kepada Bapak Ibu. Dan Allah Bapa memberkati, menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu dan saudaraku, dan memberikan damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dengan ucapan syukur hanya di dalam satu nama yang kami kasih, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, haleluya. Oh Yesus, glory, 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 glory. Glory, glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan.